Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan sekalian, kembali lagi dengan saya Ahmad Faiz Alamsah, NIM 2018 101 103 11234. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hak atas kekayaan intelektual atau disingkat dengan HAKI, yaitu untuk menuntaskan tugas mata kuliah Hukum Ekonomi Bisnis yang diampu oleh dosen saya, yaitu Ibu Iva Hafiza. Nah, rekan-rekan sekalian, di sini saya sudah membuat suatu mind map agar memudahkan saya untuk menjelaskannya nanti. Nah, pertama, saya di sini ingin menjelaskan mengenai pengertian dari hak kekayaan intelektual atau HAKI. Seperti yang sudah saya tuliskan di sini, hak kekayaan intelektual disingkat dengan HKI atau akronim HAKI adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk intellectual property right atau IPR, yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Setiap hak yang digolongkan ke dalam HAKI harus mendapat kekuatan hukum atas karya atau ciptaannya. Untuk itu diperlukan tujuan penerapan HAKI. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai apa sih tujuan dari HAKI. Nah, di sini saya sudah menuliskan tujuannya, yaitu ada 3. Yang pertama, antisipasi kemungkinan melanggar HAKI milik pihak lain. Kemudian yang kedua, meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Kemudian yang ketiga, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha, dan industri di Indonesia. Kemudian, jika rekan-rekan bertanya, lalu bagaimana sih apabila karya kita atau milik orang lain itu tidak dilindungi? Nah, tentunya rekan-rekan sekalian sudah pasti dipastikan akan terkena pembajakan. Sebagai contohnya yang sedang marak akhir-akhir ini, yaitu pembajakan suatu karya, yaitu karya buku. Nah, pembajakan buku ini makin marak terjadi di masyarakat. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pembajakan buku. Nah, salah satunya itu adalah kurangnya penegakan hukum, ketidaktahuan masyarakat terhadap perlindungan hak cipta, dan kondisi ekonomi masyarakat. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, alangkah lebih baiknya jika rekan-rekan sekalian memiliki sebuah karya, itu didaftarkan karyanya tersebut sehingga bisa memiliki rasa aman terhadap karya tersebut, seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum dari HKI. Nah, di sini saya sudah menuliskan 5 sumber hukum atau dasar hukum dari HKI. Tapi rekan-rekan sekalian, sebenarnya masih banyak sumber-sumber atau dasar-dasar hukum yang lain. Nah, yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 94 tentang WTO. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 95 tentang kepabeanan. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 97 tentang hak cipta. Nah, sebenarnya ini sudah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun tentang hak cipta. Kemudian yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 97 tentang merek. Oh ya rekan-rekan, tadi tentang hak cipta ini sudah diperbarui yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Kemudian yang tentang merek itu juga diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 97 tentang hak paten ini juga sudah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kategori dari HAKI. Secara garis besar, kategori HAKI itu dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama yaitu
cipta itu sendiri. Kemudian yang kedua itu mengenai hak kekayaan industri. Kemudian yang hak kekayaan industri itu dibagi lagi, yaitu menjadi hak paten, hak merek, hak desain industri, hak desain tata letak sirkuit terpadu, hak rahasia dagang, kemudian yang terakhir yaitu hak indikasi. Mari untuk memperjelas mengenai kategori haki, marilah rekan-rekan sekalian kita bedah satu persatu. Nah, yang pertama di sini mengenai tentang hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian perlindungan hak cipta, yaitu perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Kemudian yang kedua kita bahas mengenai hak paten. Nah, hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Nah, jika rekan-rekan bertanya, apa sih itu invensi? Nah, invensi itu adalah ide inventor dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Kemudian kita bahas mengenai tentang hak merek. Nah, hak merek. Merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa. Nah, dari merek ini perlu rekan-rekan ketahui bahwasanya dibagi lagi menjadi 3, yaitu merek dagang, merek jasa, dan yang terakhir yaitu merek kolektif. Nah, merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan. Sedangkan dari merek jasa yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang. Kemudian merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama. Kemudian jangka waktu perlindungan merek itu berapa lama sih? Nah, jangka waktunya itu yaitu 10 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama yaitu 10 tahun. Dan yang keempat kita bahas mengenai desain industri ya rekan-rekan sekalian. Nah, desain industri itu adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Nah, jangka waktu perlindungannya berapa lama sih? Nah, jangka waktunya sama seperti hak paten tadi yaitu 10 tahun. Nah, kemudian kita bahas mengenai hak desain tata letak sirkuit terpadu. Hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atau hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Kemudian perlindungan terhadap hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan kepada pemegang hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersil dimanapun atau sejak tanggal penerimaan. Dalam hal desain tata letak sirkuit terpadu telah dieksploitasi secara komersil, permohonan harus dilakukan paling lama 2 tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi. Kemudian kita bahas mengenai hak rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.
Nah, lingkup dari rahasia dagang yaitu meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat. Perlindungan rahasia dagang. Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomis, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. Kemudian yang terakhir kita bahas mengenai hak indikasi. Nah, dalam hak indikasi ini ada dua ya rekan-rekan sekalian. Yang pertama indikasi geografis, kemudian yang kedua indikasi asal. Apa sih indikasi geografis? Nah, indikasi geografis itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, pasal 56 sampai dengan pasal 58, yaitu suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Kemudian yang kedua yaitu indikasi asal. Indikasi asal dasar hukumnya yaitu pasal 59 dan pasal 60 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Nah, yaitu suatu tanda yang memenuhi ketentuan tanda indikasi geografis yang tidak didaftarkan atau semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa. Kemudian rekan-rekan sekalian, saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip haki. Nah, di sini prinsip haki ada 4. Yang pertama yaitu prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi, dalam prinsip ekonomi, hak intelektual itu berasal dari kegiatan kreatif, dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberi keuntungan kepada pemilik hak cipta. Kemudian yang kedua, prinsip keadilan. Nah, prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual sehingga memiliki kekuasaan dan penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip kebudayaan. Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra, dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian yang keempat atau yang sekaligus yang terakhir yaitu prinsip sosial. Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atau suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat atau lingkungan. Nah, itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan pada materi hak kekayaan intelektual atau haki pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa memberikan manfaat dan semangat kepada rekan-rekan sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.